Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yeni, Bu Rizka? Kabar baik, malam, alhamdulillah. Oke, jadi hari ini Bu Yeni akan melaksanakan coaching dengan Bu Rizka ya? Ya, Baik, namun yang menjadi ini dan yang menjadi coaching adalah Bu Rizka. Saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan coaching yang akan Bu Yeni laksanakan. Yang pertama, Bu Yeni, bagaimana rubrik penilaian dari praktik coaching yang akan dilakukan? baik, Palam. Suara saya jelas ya, Palam ya? Jelas, Bu. Ya. Jadi untuk kegiatan coaching pada hari ini dengan coaching saya Bu Rizka, rubrik yang akan digunakan yaitu terkait penerapan alur tirta alam. Tujuan, terus rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab terkait aktivitas yang didiskusikan dalam coaching tersebut. Oke, baik. Jadi menggunakan alpita ya Bu Yeni. Ya. Lalu yang selanjutnya, bagian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, untuk seluruh kompetensi saya masih sangat perlu berlatih gitu ya Pak Alam ya. Tapi untuk kegiatan coaching kali ini mungkin saya lebih fokus dulu ke kemampuan gitu. Oh, baik. Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu ya? Ya. Oke, baik. Lalu terakhir, Bu, indikator ketercapaiannya seperti apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Untuk indikator ketercapaian, karena kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Artinya dalam kegiatan coaching ini yang diharapkan adalah saya mampu membuat atau menyusun kalimat-kalimat tanya sehingga nanti bisa membantu coaching saya untuk menyampaikan ide-ide, memancing ide-ide dan gagasan dari coaching saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya begitu, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi gitu. Oke, baik Bu, mungkin dari saya cukup dulu ya. Silakan Bu Yeni melaksanakan coaching dengan Bu Rizka. Siap, Kalam. Oke, kita mulai ya, Bu Rizka. Oke. Ya, dalam hal ini sebagai coachnya dan Bu Rizka sebagai coachingnya. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Bu Yeni. Ya, waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat. Bu Yeni gimana, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Rizka. Mudah-mudahan kita selalu kesehatan sama Allah ya Bu Rizka ya. Amin. Iya, mohon maaf ini Bu Yeni, saya mengganggu waktunya. Saya ingin sedikit ada yang diceritakan gitu. Oke. Ya, apa yang bisa saya bantu Bu Rizka? Iya, jadi Bu Yen, saya ini lagi bingung sebenarnya. Saya kan wali kelas dari kelas 7B. Nah, di kelas itu ada beberapa anak yang katakanlah mereka itu butuh perhatian lebih gitu dibanding yang lainnya. Jadi anak-anak tersebut itu jarang masuk gitu ke kelas, kemudian mereka juga sering bolos, kemudian sekalinya masuk mereka itu malah tidur gitu di dalam kelas saat jam pelajaran itu. Saya sebenarnya sudah pernah mengupayakan untuk memanggil mereka begitu, tapi belum menunjukkan perubahan yang baik gitu dari proses tersebut. Jadi saya bingung nih harus gimana lagi gitu.
Ya, jadi hal yang ingin Bu Rizka diskusikan pada hari ini bersama saya ini terkait masalah beban tugas Bu Rizka ya sebagai wali kelas ya. Nah, kebetulan di kelas ada beberapa anak yang menunjukkan perilaku yang butuh perhatian khusus gitu ibaratnya. Nah, kalau boleh saya tanya, setelah diskusi kita hari ini, kira-kira apa sih yang diharapkan sama Bu Rizka? Saya berharap setelah proses kita hari ini, saya itu jadi nggak bingung lagi gitu ya. Saya menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi begitu. Jadi Bu Rizka ingin masalah anak-anak yang suka bolos, lalu ada hadir pun cuma tidur di kelas, misalnya bisa teratasi ya. Iya betul. Dan melalui sharing kita nanti masalah Bu Rizka bisa terentaskan. Amin. Kalau boleh saya tahu, ini masalah yang Bu Rizka hadapi, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira ada di angka berapa nih pentingnya untuk Bu Rizka diselesaikan? Angka 8 ya Bu ya? Angka 8 karena menurut saya masalah ini itu sangat penting, tidak boleh dibiarkan gitu, karena nanti akan menghambat kemana-mana gitu, jadi tidak baik buat anaknya, kemudian yang lainnya juga akan berpengaruh gitu, jadi harus segera diselesaikan gitu. Jadi memang penting sekali ya Bu Rizka ya. Nah, tadi kan Bu Rizka bilang sudah pernah berusaha memanggil anak-anaknya ya Bu ya. Ada berapa orang di kelas yang berperilaku seperti itu? Ada 3 orang, Yen. Kalau yang satu ini sudah ada perubahan gitu ya. Apalagi saya masih kebingungan gitu cara menyikapinya bagaimana. Jadi yang satu sudah ada perubahan, tinggal yang 2 orang lagi. Kalau muridnya totalnya berapa Bu Rizka? Kalau di kelas 7B itu keseluruhannya ada 16 orang, Bu Yen. Jadi anggaplah untuk sekarang 14 orang sudah relatif lebih terkendali ya. Tinggal 2 orang ini yang jadi Rizka untuk dibantu supaya mereka bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi yang 1 orang sudah menunjukkan perilaku yang lebih baik. Nah, yang 2 orang lagi ini pernah juga sempat diajak ngobrol ya sama Bu Rizka ya? Pernah, jadi saya memanggil ketiga-tiganya sebenarnya waktu itu ke ruang guru seperti itu, kemudian saya mengajak mereka berdialog gitu, mencari tahu penyebab mereka atau alasan-alasan mereka melakukan perilaku-perilaku tersebut seperti itu. Kemudian mereka menceritakan, setelah menceritakan kemudian mereka juga sebenarnya waktu itu sudah berkomitmen gitu bahwa mereka itu akan merubah perilaku-perilaku yang kurang baik itu begitu. Tapi ya itu tadi, kalau yang untuk 2 orang itu ternyata mereka masih belum menunjukkan perubahan yang positif gitu, masih seperti itu. Nah, jadi kira-kira nih menurut Bu Rizka ya, yang 1 orang kan sudah berubah, hanya dengan diajak ngobrol saja ya sama Bu Rizka ya? Iya. Bisa menunjukkan bahwa alhamdulillah. Berita soal mereka sedang ada aktivitas apa, misalnya membantu orang tua, itu Bu Rizka dapatkan dari anaknya langsung ya? Lewat Iya, dari anaknya langsung. Makanya saya bertanya-tanya gitu, bener apa enggak gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu terjalin ya. Jadi merespon pesan dari Bu Rizka ya. Iya, betul. Bu Rizka perlu memastikan dengan nanti mencoba untuk konvisit gitu ya, sekalian ketemu sama tuanya.
Iya betul. Oke. Jadi kira-kira itu kapan akan dilakukan sama Bu Rizka? Secepatnya Bu, karena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ya. Saya harus secepatnya menyelesaikan masalah ini. Jadi rencananya mungkin besok akan saya lakukan. Bu itu berangkat sendiri atau gimana? Jadi rencananya saya itu nanti akan minta tolong begitu ya Bu Yen ya, minta tolong temannya itu untuk mengantar saya, karena saya kan tidak tahu rumah mereka itu ada di mana gitu. Jadi saya minta tolong sama temannya. Sama temennya. Jadi nggak sendiri ya Bu Rizka ya. Jadi dibantu sama Iya. temennya yang tahu lokasi rumah anak tersebut. Mm-mm. Nah, kalau ke orang tua muridnya, ke orang tua siswanya, itu Bu Rizka mengabari lebih dulu sebelum home visit atau langsung datang aja ke rumahnya? Menurut Bu Rizka gimana baiknya? Sebenarnya mah kalau ada kontaknya mah ya baiknya langsung menghubungi orang tuanya begitu ya, biar lebih enak. Tapi karena yang saya punya adalah nomor anaknya, jadi kayaknya anaknya dulu yang saya hubungin. Oh gitu. Jadi nanti Bu Rizka mengabari orang tuanya bahwa Bu Rizka akan melaksanakan home visit, tapi lewat anaknya gitu ya. Mm. Jadi Bu Rizka nanti mengabari orang tuanya terlebih dahulu ya bahwa Bu Rizka itu mau berkunjung ke rumah atau melakukan home visit, tapi Bu Rizka titip pesan ke anaknya dulu gitu. Iya betul, karena jangan sampai saya ke sana nanti orang tuanya nggak ada. Ya, justru itu. Visit ternyata orang tuanya tidak ada gitu. Iya betul. Mengabari lebih dulu gitu ya. Mm-mm. Terus selain itu Bu Rizka itu kan upaya ke orang tua ya. Kira-kira nih ada upaya atau strategi lain nggak untuk spesifiknya ke anaknya gitu yang terpikirkan oleh Bu Rizka? Sepertinya saya harus ini ya, membangun kedekatan yang lebih gitu untuk anak-anak tersebut gitu, karena walaupun selama ini saya sudah berupaya membangun hubungan yang positif gitu dengan anak-anak saya, tapi kan kelihatannya memang dua anak ini istimewa gitu, mereka itu perlu porsi lebih gitu dari saya. Jadi seperti itu ya. Mm-mm. Ada beberapa strategi yang akan Bu Rizka lakukan untuk mengatasi permasalahan anak-anak ini ya. Iya betul. Oke. Bu Rizka, jadi setelah kita diskusi dari tadi, apa kira-kira yang Bu Rizka dapatkan dari obrolan kita tadi? Iya, jadi terima kasih nih Bu Yeni sudah mau jadi tempat berbagi untuk saya. Jadi tadi nih di awal-awal saya kan bingung nih terkait masalah ini. Sekarang setelah melakukan proses berbagi ini, saya menjadi tercerahkan gitu. Saya jadi muncul ide-ide yang bisa saya lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi begitu. Dan ternyata ide itu muncul dari Bu Rizka sendiri sebetulnya. Iya, betul. Sudah punya strategi yang bisa Bu Rizka lakukan untuk mengatasi masalah Bu Rizka sendiri gitu. Nah, kira-kira ada nggak pihak lain yang akan dilibatkan lagi Bu Rizka? Pihak lain tentu saja permasalahan seperti ini sekolah itu perlu tahu begitu ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan coba berdiskusi dengan kepala sekolah gitu, khususnya
yang apa namanya ya sebagai pimpinan gitu, agar mereka tahu permasalahan di bawah itu seperti apa begitu. Iya. Kapan akan dilakukan itu Bu Rizka? Eh, Kalau rencana itu mungkin saya nanti bisa melakukannya hari Senin ya, karena hari Senin kan nanti kita masuk lagi, jadi saya bisa itu untuk ketemu sama Bu Kepala dan membicarakannya. Jadi ke kepala sekolah dulu ya? Iya betul. Kepala sekolah dulu, baru kemudian home visit begitu? Iya, seperti itu. Sekalian izin juga kan saya kalau mau home visit. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Rizka bisa berjalan dengan baik ya Bu Rizka ya. Amin, terima kasih Bu Yeni. Menjadi wali kelas itu menjadi orang tua kedua di sekolah bagi anak-anak. Jadi anak-anak Iya, itu betul. membutuhkan perhatian terutama dari Bu Rizka sebagai wali kelasnya. Iya Bu Yeni. Kan balik kehidupan bagi anak-anak Bu Rizka di kelas. Semangat ya Bu Rizka ya. Iya Bu Yeni, semangat, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Rizka? Sepertinya cukup Bu Yeni, karena saya harus melanjutkan aktivitas saya yang lain. Terima kasih atas waktunya. Oke, kalau begitu, kalau suatu saat nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi, Bu Rizka tidak usah sungkan ya Bu ya. Kita Iya, sama berbagi. Saya juga mungkin suatu saat untuk teman diskusi, saya ajak Bu Rizka diskusi. Jadi tidak usah sungkan, kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk sekolah kita ya Bu Rizka ya. iya Bu Yeni, terima kasih. Oke, kalau begitu kita akhiri saja kegiatan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat buat kita berdua, buat anak-anak juga. Saya juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan terdengar oleh Bu Rizka gitu ya. Ya, mohon maaf saya juga Bu Yen. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik Bu Yeni. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bu Yeni karena sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lebih lanjut setelah Bu Yeni melaksanakan coaching. Siap. Mungkin apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sehingga indikator pengembangan yang diinginkan dapat tercapai. Kalau menurut penilaian saya sendiri ya untuk alur ya, sepertinya sih sudah muncul gitu ya. Ya namanya juga menilai diri sendiri ya Pak Alam ya. Tadi di awal juga saya sudah menanyakan tujuan Bu Rizka, terus mengklarifikasi kembali tujuannya, lalu berusaha mengidentifikasi dan menggali rencana-rencana Bu Rizka dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Menanyakan bagaimana kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan itu akan dijalankan sebagai bentuk tanggung jawabnya gitu dalam melaksanakan rencana tersebut. Jadi alur tirtanya sih kalau menurut saya udah muncul ya. Terus untuk kompetensi yang spesifiknya saya coba tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya mudah-mudahan sih sesuai dengan hasil observasi alam ya. Mudah-mudahan sih sudah terpenuhi gitu. Saya merasa sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif sehingga saya juga bisa fokus untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan coaching Bu Rizka sebagai coach untuk memunculkan ide-ide dan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu, Pak Alam. Baik Bu Yeni, mungkin ini sesi saya untuk menyampaikan hasil observasi dari coaching yang telah Bu Yeni lakukan. Mohon izin ini ya untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya. Dari coaching yang Bu Yeni laksanakan, betul sekali apa yang Bu Yeni tadi sampaikan, bahwa Bu Yeni sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta. Bu Yeni sudah menanyakan tadi tujuan dari coaching tersebut, lalu Bu Yeni juga sudah sangat mendalam mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Dan yang paling sukses dari apa yang Bu Yeni laksanakan adalah bagaimana Bu Yeni mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang coach sampaikan, seperti itu, sehingga coach sangat lancar sekali dalam memunculkan ide dan solusi dari permasalahan yang coach alami. Luar biasa sekali Bu Yeni, selamat. Lalu mungkin yang terakhir, Bu Yeni juga sudah mampu untuk mengajak coach siap bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya, seperti itu. Pertanyaan terakhir dari saya Bu Yeni, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan? Saya mungkin ingin meningkatkan kompetensi soal present mungkin ya, Alam ya. Baik, jadi present Bu ya yang ditingkatkan Bu ya. Semoga di coaching selanjutnya Ibu dapat memaksimalkan kompetensi present tersebut. Baik, kita akhiri. Terima kasih Bu Yeni, Bu Rizka. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.